Pernahkah kalian melihat seseorang yang pakaiannya kusam, sandalnya putus, dan selalu dipandang sebelah mata? Namun ternyata di hadapan Allah, dialah yang paling mulia. Di sebuah pesantren tua ada seorang santri bernama Rashid. Dia dihina, diusir, bahkan dituduh mencuri oleh seorang tamu kaya raya. Namun siapa sangka, di balik penampilannya yang lusuh, Rashid menyimpan sebuah rahasia besar peninggalan sang pendiri pesantren. Rahasia yang membuat ulama-ulama besar tertunduk malu. Sebelum kita masuk ke kisahnya, halo sahabat setia channel ini. Kalian sedang menonton dari kota atau daerah mana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Semoga siapapun yang menonton video ini diangkat derajatnya oleh Allah, dimudahkan rezekinya, dilepaskan dari segala kesulitan, dan disembuhkan dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kisahnya. Rashid adalah santri di pesantren Darussalam. Berbeda dengan santri lainnya yang berpakaian rapi, baju Rashid selalu pudar dan berulang kali ditambal. Posisinya di pesantren seringkali dianggap angin lalu, bahkan tak jarang dijadikan bahan ejekan. Sambil tertawa kecil, "Syed, kamu itu niat mengaji atau mau jadi tukang sapu selamanya? Baju dari tahun lalu gak pernah ganti." "Iya nih Rashid, muka lelah, baju kusam. Nanti kalau ada tamu pesantren, mending kamu sembunyi deh, bikin malu aja." Rashid tersenyum lembut menghentikan sapunya sebentar. "Alhamdulillah, yang penting bajunya suci untuk sholat Kang. Mari, silakan duluan ke majelis." Tak ada rasa dendam di wajah Rashid. Senyumnya selalu tulus dan dadanya selalu lapang menerima segala hinaan. Suatu hari, pesantren Darussalam kedatangan Haji Burhan, seorang tamu VIP yang berpengaruh. Semua orang menyambutnya dengan penghormatan tinggi. Saat Haji Burhan berjalan menuju kediaman Kiai, Rashid yang baru selesai membersihkan tempat wudhu bermaksud menyapa dan mengulurkan tangan untuk bersalaman. Rashid menundukkan kepala, mengulurkan tangan. "Punten Pak Haji, Assalamualaikum." Haji Burhan menebas menolak tangan Rashid dengan wajah jijik, memundurkan langkah. "Waalaikumsalam." "Aduh, kamu ini siapa? Tangan basah, baju kotor begini mau nyentuh saya? Bikin kotor jas saya saja." Rashid tunduk santun. "Mohon maaf Pak Haji, saya cuma mau menyapa." Beberapa saat kemudian terjadi kegaduhan di aula kedatangan. Dompet berisi uang tunai dan perhiasan milik Haji Burhan hilang. Haji Burhan bicara keras dengan nada marah. "Tidak bisa dibiarkan. Dompet saya hilang di area ini. Tadi cuma anak lusuh itu yang mendekati saya." Pengawal Haji Burhan. "Betul Pak Haji, anak yang bajunya tambalan tadi kan?" Haji Burhan menunjuk Rashid yang sedang berdiri di pojokan. "Kamu! Sini kamu, pasti kamu yang ambil dompet saya kan? Kelihatan dari mukamu yang melas itu, butuh uang kan?" Rashid tetap tenang menatap santun. "Demi Allah Pak Haji, saya tidak mengambilnya. Saya tidak pernah menyentuh barang milik Pak Haji." Haji Burhan. "Alasan? Orang miskin seperti kamu mana bisa dipercaya?" Kiai Salman keluar dan menenangkan suasana, meminta semua orang mencari dompet tersebut terlebih dahulu. Ternyata dompet Haji Burhan terselip di mobilnya sendiri. Namun tak ada kata maaf yang keluar dari mulut Haji Burhan kepada Rashid. Rashid pun tak menuntut permintaan maaf. Bagi Rashid, kesabaran adalah pakaian terbaiknya. Malam itu, Kiai Salman, pimpinan pesantren Darussalam, mengumpulkan para ulama dan ustaz senior. Di meja tengah tergeletak sebuah kitab kuno berdebu, kitab peninggalan pendiri pesantren Syekh Abdul Qohar. "Kiai Salman, sudah bertahun-tahun kita mencoba memahami isi kitab rahasia ini. Apakah ada di antara kalian yang mampu menerjemahkan bait-bait rumit di halaman terakhir ini?" Ustadz senior,
Mohon maaf Kiai, bahasanya sangat tinggi, makna tersiratnya terlalu dalam, kami belum sanggup membukanya. Kiai Salman tersenyum misterius. Memang kitab ini bukan hanya butuh kecerdasan akal, tapi kebersihan hati. Dan orang yang memegang kunci pemahaman kitab ini sedang ada di antara kita. Keesokan harinya, seluruh jamaah dan santri berkumpul di masjid utama, termasuk Haji Burhan. Di hadapan ratusan jamaah, Kiai Salman naik ke atas mimbar. Beliau membawa kitab rahasia tersebut. Kiai Salman, para jamaah sekalian, selama ini kalian melihat pesantren Darussalam berdiri megah karena ilmu para pengajarnya atau sumbangan para dermawan. Tapi ketahuilah, ada satu insan yang doa dan kebersihannya menjadi pilar keselamatan pesantren ini. Kiai Salman turun dari mimbar, berjalan menembus kerumunan jamaah. Beliau berhenti tepat di depan Rashid yang duduk paling belakang. Kiai Salman, Rashid, kemarilah nak. Rashid gemetar dan malu. Saya, Kiai. Rashid maju. Kiai Salman mengambil tangan Rashid yang kasar, lalu dengan penuh penghormatan, Kiai Salman mencium tangan Rashid di hadapan semua orang. Jamaah berbisik kaget. Haji Burhan terperanjat. Haji Burhan terperanjat. Kiai, apa yang Kiai lakukan? Dia itu cuma santri lusuh. Kemarin saja dituduh mencuri. Kiai Salman menatap tajam namun bijak. Wahai Haji Burhan, dan wahai kalian semua, Rashid inilah yang selama ini dipercaya oleh almarhum Syekh Abdul Qahar untuk menjaga dan membacakan isi kitab rahasia ini setiap malam. Ilmu yang ada di dada Rashid tidak dimiliki oleh ulama-ulama besar di tempat ini. Hatinya begitu bersih hingga Allah membukakan pemahaman baginya. Haji Burhan tertunduk lesu, wajahnya merah padam karena malu dan menyesal. Ia teringat bagaimana ia menolak bersalaman dan menuduh Rashid. Haji Burhan maju sambil meneteskan air mata meraih tangan Rashid. Rashid, maafkan aku, maafkan kesombonganku yang telah menghinamu. Rashid merangkul Haji Burhan dengan senyum tulus. Tidak ada yang perlu dimaafkan Pak Haji, kita semua sama di hadapan Allah. Sahabatku, dari kisah Rashid dan pesantren Darussalam ini ada 3 hikmah besar yang bisa kita petik bersama. Jangan menilai buku dari sampulnya. Kemuliaan seseorang tidak diukur dari mewahnya pakaian, cantiknya rupa, atau tebalnya dompet. Bisa jadi, orang yang kita anggap sederhana di bumi justru namanya sangat harum dan terkenal di antara para malaikat di langit. Kekuatan kesabaran dan keikhlasan. Saat difitnah dan dihina, Rashid tidak membalas dengan amarah. Keikhlasan hatilah yang membuat Allah sendiri yang mengangkat derajatnya di waktu yang tepat. Kebersihan hati adalah kunci ilmu. Ilmu dan rahmat Allah tidak akan masuk ke dalam hati yang sombong, melainkan ke dalam hati yang bersih dan rendah hati. Jika cerita Rashid ini menyentuh hati kalian dan memberikan inspirasi, klik tombol like sebagai bentuk apresiasi untuk kebaikan kisah ini. Tulis di kolom komentar, terima kasih atas pengingatnya, atau bagikan satu kalimat bijak yang paling berkesan bagi kalian dari cerita tadi. Share, bagikan video ini ke keluarga, sahabat, atau grup WhatsApp kalian. Satu kebaikan yang kalian bagikan hari ini bisa menjadi ladang pahala jariah yang terus mengalir. Bagi yang belum, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya dari channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Semoga Allah memberkahi langkah kita semua. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.